ini kami akan belajar, kami akan dibekali melalui bedah buku pagi ini. Tuhan memimpin kami, khususnya untuk Pak Sukirno sebagai narasumber akan memaparkan dengan jelas pada kami semua, berikan hikmat pada kami untuk menangkap. Dan tujuan kami semua sama Tuhan untuk melaksanakan, menuntaskan amanat agung yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami sungguh Tuhan bersyukur untuk kesempatan dibekali, untuk kesempatan memperoleh pembekalan pagi hari ini. Seluruh kami, jaringan yang kami gunakan, dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memulai acara ini. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita sesudah memulai dengan doa, dan sebelum saya serahkan kepada Bapak Pendeta Sukirno Taryadi, tentunya saya ingin memperkenalkan beliau dulu. Yang pertama, Bapak Pendeta Sukirno Taryadi adalah Gembala Sidang dari GBI Putra, ya. Dan beliau juga telah mendalami terapi keluarga atau dikenal dengan family therapy, model satir pada level postgraduate diploma di Singapura dan Vancouver, Kanada pada tahun 2000 sampai 2007. Dan saat ini Bapak Sukirno Taryadi juga adalah professional member di Satir Institute of the Pacific sejak tahun 2001. Beliau juga adalah trainer untuk pelatihan manajer as counselor di BCA selama 5 tahun. Jadi sejak tahun 1999, Pak Sukirno Taryadi juga melayani di Yayasan Cinta Anak Bangsa atau YCAB yang bergerak di bidang pemberdayaan anak muda dan keluarga kaum marginal. Dan mungkin yang terakhir saya bisa sampaikan di sini adalah Pak Sukirno adalah pengarang buku berjudul Catatan dari Pinggir Oasis yang menghasilkan 2 jilid, ya, yang sudah ditulis oleh beliau. Jadi mungkin itu sekilas tentang narasumber kita, Bapak Pendeta Sukirno Taryadi. Jadi tanpa menunggu lebih lama lagi, saya serahkan waktu ini kepada Bapak Sukirno untuk memaparkan di dalam bedah buku Why Counseling ini. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Andri. Pertama-tama terima kasih kepada Pak Kiki yang sudah berkenan untuk bisa hadir, berikan sambutan buat kita sekalian. Terima kasih Pak Trisna ya, yang mengapali bidang keluarga, Ibu Susan, kemudian juga teman-teman lain, Pak Roditus, ya, Pak Petrus, semuanya, saudara sekalian, juga Pak Aris dari Perwil, dari sektor kebun jeruk. Bapak Ibu sekalian, saya rasa ini momen yang tepat karena kemarin saya baru saja ada meeting untuk tim pengajar dari Bethel Biblical Counseling Academy bersama dengan Pak Ketum untuk kita bicarakan soal pelayanan konseling. Jadi saya pikir ini pas ini untuk kita bisa padukan 2 hal ini. Nah, untuk itu saya akan berikan gambar besar analisa SWOT tentang situasi konseling saat ini. Ya, saya akan tunjukkan melalui saya punya gambar di sini. Oke, ya. Nah, analisa ini dipakai untuk kita mencoba mengenali apa saja kekuatan dari gereja, apa kelemahannya, kesempatan apa yang ada, ancaman apa yang ada terkait dengan dunia konseling pada saat ini. Nah, saya coba buat secara agak sederhana begini. Oke. Pada saat ini, kekuatan kita sebagai gereja itu adalah satu, gereja itu terbiasa mengkonseling. Gereja itu umumnya sudah terkenal lah, gereja itu ada konseling. Orang terbiasa dengan hal demikian. Saya tahun 2002, 2003, itu ada pelatihan di Hong Kong, ya, selama 1 minggu. Ketika saya pelatihan, ada 30 orang diundang dari seluruh Asia. Saya tanya sama 1 orang Hong Kong. Saya bilang, ini Anda dari gereja? Dia bilang, iya. Saya bilang, di Hong Kong ini seberapa besar peran gereja? Dia cerita bahwa konselor di Hong Kong 70% itu orang Kristen. Ya. Yang dilayani itu ya dari segala background iman. Nah, jadi gereja terbiasa mengkonseling dan dikenal dengan konseling. Gereja punya kekuatan yaitu sumber penolong konseling tersedia. Allah Tritunggal, ya, yang akan menopang kita, menolong kita, membimbing kita, memberi kita kekuatan, kemampuan
untuk bisa menolong orang lain. Ya. Lalu kemudian lalu ada firman Allah yang di dalamnya itu berisi banyak sekali petunjuk-petunjuk ya tentang kehidupan ini. Saya ingat sekali saya pernah memberikan semacam workshop di Bangkok tahun 2000 awal kepada 70 rahib Buddha yang dikumpulkan dari Asia Tenggara dan Asia Selatan. Waktu itu saya diminta untuk bicara tentang narkoba dan keluarga. Dari diskusi-diskusi yang ada itu, mereka menemukan bahwa mereka punya kekurangan dalam soal nilai-nilai keluarga. Sementara Alkitab banyak sekali bicara tentang hal demikian, petunjuk hidup banyak sekali. Itu kekuatan yang kita miliki sebagai gereja. Tapi kita ini punya kelemahan juga nih, weakness-nya yang di kanan atas itu, ya. Yaitu satu, tenaga konselor kurang. Saya rasa masalah yang Tuhan Yesus katakan di Lukas 10 ayat 2 itu masih terus berlangsung sampai saat ini. Tuhan Yesus berkata demikian. Katanya kepada mereka, tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Ya. Jadi itu persoalan yang terus-menerus terjadi. Tenaga konselor kurang dibandingkan dengan kebutuhannya. Dan tenaga yang ada itu tidak terlatih dengan baik. Sebab biasanya orang di gereja, pelayanan konseling itu dia punya modalnya itu apa? Modalnya biasanya cuma satu, itu niat baik, pengen nolong orang. Ya. Nah, jadi akhirnya kita karena sudah melayani cenderung tidak mau lagi memperbaiki, istilahnya nambah ilmu gitu loh. Merasa ini sudah cukup. Ya, itu kelemahan yang ada pada saat ini. Tapi di sisi lain ada juga kesempatan-kesempatan tersedia. Apa itu? Kehidupan makin hari semakin berat. Saya belajar terapi keluarga tahun 2000 di Singapura atas anjuran Dr. Joshana Dorai, yang juga seorang terapis keluarga. Beliau berkata begini dengan saya, Sukirno, nanti kalau sudah selesai ya belajar ini, nanti di Jakarta, kamu akan kekurangan waktu untuk ngurusin keluarga bermasalah. Itu dia ngomong 21 tahun yang lalu. Dan saya aminkan kata-katanya. Ya. Nah, jadi kehidupan makin hari itu makin ruwet, makin rumit. Terus tadi Pak Kiki sampaikan situasi pandemi justru membuat ini kebutuhan makin besar, tapi pada saat yang sama situasi pandemi membuka pintu. Ya. Saya dihubungi orang-orang yang bahkan bukan Kristen untuk minta tolong. Ya. Nah, jadi dalam situasi krisis, kita temukan orang cenderung mencari gereja atau mencari rohaniwan. Ini momen kesempatan bagus untuk kita menjangkau jiwa-jiwa. Saya kasih contoh. Salah satu jemaat kami, bendahara kami adalah orang Jepang. Orang Jepang asli, Megumi Takada. Megumi ini agamanya dulu Shinto. Kenapa dari Shinto bisa jadi Kristen? Simple sekali, konseling. Dia punya masalah keluarga, lalu temannya bilang begini, kamu cari satu orang namanya Sukirno Taryadi aja, cari dia aja. Megumi datang ke saya, lalu kemudian suaminya datang, rumah tangga dipulihkan, dan Megumi kemudian jadi percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Nah, jadi ini adalah arena penjangkauan yang sangat amat luar biasa. Ini kesempatan ini. Ya. Pintunya makin terbuka, makin banyak orang bersedia konseling karena masalahnya berat. Jadi ini adalah peluang. Ya. Di sisi lain, ini ada ancaman nih. Ancamannya adalah situasi pandemi membuat layanan konseling jadi agak sulit. Agak sulitnya gimana nih? Yaitu ya ini mesti ada Zoom-nya dan sebagainya, karena orang cenderung tatap muka kalau konseling, ya. Kemudian barangkali juga kasus-kasus yang ada lebih ruwet, ya, sehingga jadi agak bisa mempersulit. Sisi yang lain ancaman adalah berbagai pihak mulai membuka layanan konseling. Waktu saya belajar di Singapura, ada satu orang yang agak unik, orang Buddha, dan dia cerita bahwa dia adalah konselor di wihara. Saya bilang, sejak kapan di wihara ada konseling? Dia bilang di Singapura baru mulai satu. Tapi katanya ternyata responsnya bagus. Nah, lalu kemudian ancaman lain adalah begini, karena jumlah konselornya terbatas di gereja, maka bebannya bisa terlalu berat dan konselornya itu
lama-lama perlu dikonseling nih, ya. Lama-lama dia yang jadi bermasalah nih. Gara-gara apa? Tiap hari mendengar ya apa namanya ini cerita-cerita yang kalau dia tidak hati-hati akan membuat dia itu alami beban berat. Jadi kami di asosiasi di Kanada, saya jadi professional member tadi disebutkan, kami ini setiap tahun harus dikonseling 1 kali minimal. Konselor harus dikonseling, ya. Nah, saya konseling ke siapa? Saya konseling ke 1 orang saja, almarhum Pendeta Lukas Tahir. Itu konselor saya itu, tempat saya untuk mengadu itu, ya. Nah, jadi kami berdua karena sama-sama dulu sekolah tahun 2000 sampai tahun 2000 sama-sama sekolah di Singapura 1 kelas. Kemudian saya lanjutkan ke ambil diplomanya, Pak Lukas tidak sempat. Kemudian saya pergi ke Kanada untuk pelatihan pelatih untuk dapat lisensi pelatih internasional yang kemudian membawa saya akhirnya sampai ke BCA. Nah, jadi saya ingin ceritakan Bapak Ibu sekalian sejarah tentang soal buku ini nih, ya. November 2016, saya ini diajak Pak Lukas buat rapat di BPH, ya, rapat Biro Konseling. Ya, waktu itu ada di bawah Pak Hengkiso waktu itu. Nah, waktu rapat itu kami ditanya, Biro Konseling itu bisa menawarkan apa nih? Saya menawarkan 1 yang kemudian nggak jadi. Saya menawarkan retret untuk pendeta yang merasa stres. Nah, saya ingat tuh kata Pak Hengki itu, pendeta mah jarang yang mau ngaku stres. Oke, jarang yang mau ngaku stres. Jadi kalau Bapak mau bikin ini retret, waduh mesti keluar kota lagi, rada sulit. Nah, Pak Hengki usul, kenapa nggak bikin buku aja? Buku apa kita tanya? Buku panduan mengkonseling buat para gembala sidang aja. Bisa nggak? Saya bilang, ya bisa. Oke, bisa. Oke. Masalahnya, waktu itu November. Disuruh siapin buku untuk dipresentasikan dalam Rapimnas Januari 2017 di Bangkok. Jadi cuma ada waktu 1,5 bulan buat bikin buku itu. Saya ditanya, sanggup nggak? Sanggup, saya bilang. Sanggup, jalanin aja. Nah, demikianlah terbitlah yang pertama itu, yang Bapak Ibu bisa lihat ini di yang satu ini nih ya. Ini yang pertama nih ya. Oke, ya. Nah, terus terang ketika bikin yang pertama, dari awal sekali bikin, saya sudah bilang sama Pak Lukas, kita perlu revisi bukunya. Ya. Ini kejar target soalnya, ya. Nah, lalu kemudian ya karena waktu, kesibukan dan lain sebagainya, akhirnya nggak ada revisi. Tapi Pak Lukas itu sudah sempat keliling Indonesia. Dia sudah ke Kalimantan Tengah, dia sudah ke Jogja, saya ikut waktu itu, dia ke berbagai tempat untuk bikin pelatihan konselor berdasarkan buku ini. Ya. Jadi ada trainingnya nih, ya yang sudah dilakukan di beberapa tempat. Ya. Nah, tapi akhirnya pada bulan Januari, akhirnya atas desakan luar biasa dari Ibu Susan, yang tidak henti-hentinya, tidak capek-capeknya, gedor pintu saya terus, lama-lama pintunya jebol. Oke, jadi akhirnya saya setuju berikan waktu saya sekitar 1 bulan untuk revisi. Nah, jadi ini hasil revisinya adalah yang kedua ini, ya, yang barangkali ada 1-2 hal revisi minornya juga perlu dilakukan. Ya, ini yang kedua, edisi kedua dari buku Why Counseling. Ya. Nah, why counseling? Kenapa counseling? Saya bicara sama Pak Lukas. Bro, saya bilang, kenapa judulnya Why Counseling? Sementara isinya How to Counsel. Kan isinya teknik, saya bilang. Kenapa ditanya kata mengapa mesti mengkonseling, judul sama isi nggak cocok. Tapi dia punya satu pendapat yang luar biasa. Dia mengatakan, dia mesti tahu, dia bilang, oke, ini masih banyak orang bahkan belum menemukan pentingnya konseling ini. Jadi kita perlu pakai ini kalimat untuk supaya menarik orang. Why counseling jadinya. Demikian jadinya why counseling. Ya. Nah, why counseling ini isinya apa dan seperti apa? Saya kasih gambaran. Ada banyak sekali teknik konseling di luar sana. Ya, macam-macam lah. Ya.
Bapak Ibu barangkali pernah sering dengar namanya hipnoterapi itu, oke, hipnoterapi ya. Lalu kemudian ada namanya model struktural ya, memperbaiki struktur keluarga. Ada lagi yang macam-macam cognitive behavior therapy, CBT, yang sering orang pakai juga oleh para psikolog. Jadi banyak ini nih modelnya ya, banyak tekniknya. Nah, yang dipakai di buku ini yang mana nih? Oke. Nah, saya mau cerita. Dr. Josana Dorai, hamba Tuhan di Singapura, itu anjurin saya untuk sekolah terapi keluarga. Kemudian waktu itu Yayasan Cinta Anak Bangsa tahun 99 bikin pelatihan besar-besaran untuk khusus penanganan kasus narkoba. Dr. Jos kita undang, tolong ajarin para konselor kita nih, 150 orang. Nah, dia datang, kemudian kita bikin di Jakarta Design Center, di situ dia memperkenalkan teknik yang disebut dengan nama PADI ya. Nah, PADI ini adalah begini, saya tunjukkan PADI ini sebenarnya adalah teknik yang dikembangkan oleh satu orang namanya Anthony Yeo. Anthony Yeo adalah bapak konselornya Singapura. Dia ini yang memulai konseling secara profesional, sistematis di Singapura. Nah, Anthony Yeo ini tidak mau hanya di gereja. Ya, dia memutuskan untuk keluar gereja, memutuskan untuk melayani siapa saja. Maka dia dirikan namanya Counseling Care Center, sampai sekarang masih ada di Singapura. Nah, Anthony Yeo ini memperkenalkan yang namanya PADI. PADI itu apa? PADI itu begini, Bapak Ibu sekalian. PADI ini adalah teknik konseling yang oleh Dr. Josana Dorai itu begini. Karena kami di Yayasan Cinta Anak Bangsa itu punya satu hotline konseling untuk kasus narkoba, telepon dari seluruh Indonesia gratis, 24 jam. Ya. Jadi kami perlu tenaga konselor yang cepat nih, karena telepon melalui konseling telepon itu nggak boleh lama-lama. Jadi dia lakukan modifikasi kepada teknik PADI ini sehingga dalam 15 menit kami ini para konselor di YCAB sudah mesti membawa orang yang nelpon ini dari P sampai kepada I. Ya, 4 stasiun yang perlu dilewatin ini dalam 15 menit. Jadi tiap kasus yang datang untuk narkoba 15 menit harus selesai. Itu saja targetnya itu. Ya. Nah, jadi PADI adalah 4 langkah, yaitu yang pertama adalah problemnya itu apa? Oke, itu P. Problemnya apa? Nomor 2 adalah attempted solutions-nya. Solusi yang sudah dicoba apa nih? Nomor 3, apa yang diinginkan? Perubahan apa yang diinginkan terjadi? Nomor 5, langkah-langkahnya, nomor 4, langkah-langkahnya apa? Jadi ini simple, problemmu apa? Sudah coba cara apa? Kamu pengen jadi apa? Langkah-langkahnya gimana nih? Untuk menuju ke nomor 3 itu, perubahan yang diinginkan. Jadi PADI secara simple. Nah, itu yang diajarkan oleh Josana Dorai. Nah, ketika saya sama Pastor Lukas diminta untuk menyiapkan buku ini, maka kepikiran saya adalah ini adalah yang bisa kita lakukan. Nah, tapi saya membuat perubahan. Perubahan apa? Begini, PADI itu agak susah. Saya bikin aja jadi musi. Saya ubah jadi musi. Dari PADI jadi musi. Isinya sama aja sih, cuma namanya beda. Musi itu seperti apa? Musi itu begini. Masalah yang disampaikan apa? Oke, ceritain masalahmu. Nomor 2, usaha apa yang sudah dicoba selama ini sih untuk menolong situasimu? Ya, coba ceritakan. Oke. Nomor 3 adalah sasaran apa yang diinginkan. Kamu pengen ngapain dari konseling ini? Sasarannya apa? Ya. Lalu setelah itu dibicarakan, maka si konselor sekarang ini itu mesti memikirkan intervensi apa, cara-cara apa untuk bisa menolong si klien ini, ya, yang di konseling ini. Ya, jadi kira-kira demikianlah secara simpel. Musi itu 4 langkah. Ya, masalahnya apa, usaha yang pernah dilakukan apa, sasaran yang diinginkan apa, langkah-langkahnya apa untuk mencapai sasaran. Itu secara simpelnya. Ya. Ya, jadi ini adalah suatu teknik konseling
yang bisa dilakukan oleh pemula biasanya menangnya di sini adalah teknik konseling ini dia simple, oke, ya, tidak ruwet-ruwet. Ini adalah sesuatu konseling yang sifatnya itu brief terapi, terapi singkat, tidak lama-lama. Ya. Nah, Bapak Ibu tentu tahu bahwa di berbagai tempat, terutama di luar negeri, yang namanya konseling itu adalah sesuatu sifatnya profesi. Jadi orang mendapatkan bayaran, si konselornya dibayar. Seringkali konseling itu bisa berjalan sampai 10 sesi, 20 sesi. Jadi adanya musi ini itu menolong supaya konseling nggak panjang-panjang. Ya. Tujuannya jelas sekali, tidak bertele-tele, nggak lari kemana-mana. Kita mau ini, kita jalankan ini. Itu bagusnya. Dan ini mudah diaplikasikan dalam konseling, terutama bagus untuk pemula. Ya. Kelemahannya apa? Kelemahannya menurut saya begini, bahwa teknik ini itu tidak terlalu efektif untuk kasus-kasus tertentu yang kompleks. Kompleks itu contoh kasus perselingkuhan, di mana di situ ada unsur depresinya, kemudian ada percobaan bunuh diri. Ini kompleks. Nah, yang demikian ini di PADI mungkin kurang efektif. Tapi untuk yang kasus-kasus yang lainnya, itu mestinya bisa menolong, maka Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa di buku ini, itu ada banyak sekali contoh kasus. Contoh kasus yang diberikan adalah satu, yang sering terjadi zaman sekarang ini adalah yang namanya perselingkuhan. Ya, itu ada contoh kasusnya, di mana langkah-langkah mestinya dijalankan untuk kasus perselingkuhan. Ya. Lalu kemudian untuk kasus-kasus mengenai yaitu kesedihan, ya, kehilangan, okay, ya. Lalu kemudian gimana langkah-langkahnya nih? Lalu kemudian ada tentang rasa bersalah. Bagaimana caranya menghadapi rasa bersalah yang mendera seseorang, ya. Kemudian selain itu depresi yang sekarang sangat umum sekali, ya. Sangat umum sekali sekarang terjadi, banyak sekali orang depresi. Apa yang mesti dilakukan hadapi kasus depresi, ya. Lalu kemudian ada lagi soal PHK. Saya masukkan PHK karena saya merasa bahwa saat sekarang ini PHK ini adalah sesuatu yang banyak terjadi, ya. Lalu kemudian perceraian, ya. Lalu kemudian narkoba atau kecanduan, ya. Lalu kemudian berikutnya adalah soal LGBT, ya. Menangani LGBT. Itu kompleks, tapi barangkali bisa memberikan semacam pegangan. Sehingga konselor itu ketika duduk, dia tahu dia mau ngapain. Kadang-kadang kan orang datang konseling, dan dia nggak tahu dia mau ngapain nih. Si konselornya maksudnya, dia duduk dan coba dengar ceritanya. Nah, dengan adanya musi ini, ketika dia duduk, dia sudah tahu nih, saya mau ngapain. Saya akan bawa konselor saya melewati MUSI. Ya. Dan itu akan menurut saya bisa menolong untuk dia tidak terlalu cemas, tidak terlalu terlalu tegang ketika duduk di ruang konseling. Dia udah tahu dia mau ngapain. Nah, jadi ini yang dari buku ini satu, ini adalah ringkas. Memang sengaja dibuatnya itu ringkas. Di awal-awal itu kita berikan dasar-dasar konseling, ya. Seperti apa ini sampai kepada cara duduk dan lain sebagainya. Terus pribadi konselor itu seperti apa, perlengkapan konselor itu seperti apa, teknik konseling, observasi, macam-macam, ya. Nah, jadi di awal ada dasar-dasar konseling, kemudian musi, kemudian contoh kasus. Jadi hanya 3 bagian ya bukunya ini, ya. Dasar konseling, kemudian musi, ketiga contoh kasus. Sengaja dibikin ringkas demikian, ya. Oke, Pak Andre, itu pemaparan saya tentang buku ini. Ya. Oke, terima kasih Pak Sukirno untuk pemaparannya, dan tentunya semua sudah mendengar. Yang jadi masalah mungkin di sini karena belum semua punya buku mungkin ya. Tadi ada beberapa yang menanyakan, yang ingin memiliki buku ini silahkan menghubungi di BPD tersedia ya, khususnya mungkin nanti Ibu Susan
bisa menghubungi Bu Susan untuk dapat memiliki buku ini. Dan karena mungkin sebagian besar juga belum membaca, jadi tolong mungkin Pak Sukirno bisa jelaskan nih. Ya, sebelum nanti saya juga buka kesempatan buat yang lain bertanya, baik secara langsung maupun melalui chat. Ya, silakan. Jadi apakah seorang harus memiliki dasar-dasar konseling terlebih dahulu untuk bisa mempelajari isi buku yang Pak Sukirno tadi paparkan? Sama sekali tidak. Ya, semua orang bisa memakai teknik ini tanpa perlu memiliki dasar-dasar konseling dulu. Justru sebaliknya di sini kami mengajarkan dasar-dasar konseling, ya, dari teknik bertanya, cara duduk sampai bahasa tubuhnya itu semua itu kita ajarkan ada di sini. Ya, jadi tidak perlu mesti pernah belajar konseling dulu nih. Justru yang nol yang kita justru cari ini. Waktu saya belajar terapi keluarga di Singapura dan Vancouver, justru orang-orang yang punya dasar konseling biasanya malah bingung tuh. Kenapa? Terlanjur di sini sudah ada sesuatu nih. Mendingan dia kosong, ngisinya gampang. Jadi tanpa ada perlu basic counseling bisa pakai teknik ini. Ya, memang. Ya, thank you. Ya, untuk pemula gampang. Ya. Jadi bisa langsung ya, nggak usah harus punya dasar-dasar dulu, tetapi langsung mempelajari ini sudah bisa untuk bisa mengerti gitu ya. Nah, mungkin lebih lanjut ini karena saya lihat belum ada. Apakah seseorang bisa langsung memakai tadi tuh jurus musi yang Pak Sukirno paparkan itu dengan hanya membaca buku ini, atau perlu dilatih dulu? Nah, kalau perlu pelatihan berapa lama kira-kira? Mungkin itu yang bisa ditanyakan Pak Sukirno. Iya. Apakah dengan baca buku ini bisa? Bisa. Ya, sampai batas tertentu. Asal orangnya itu ketika di ruang konseling dia mesti fokus banget. Ya. Tapi anjuran kami adalah supaya kalau bisa ini ada semacam pelatihannya nih. Berapa lama? Dulu Pas Lukas itu merancang pelatihan 2 hari. Saya bilang 2 hari kelamaan, seharian cukup. Jadi ketika di Jogja, saya coba beri pemaparan selama 1 sesi. Jadi waktu itu ada 6 sesi. Ya, ada acara BPH di sana, BPD di sana. 6 sesi, saya bicara sesi terakhir. Jadi dalam satu sesi itu, karena kemudian ada feedback dari peserta, beberapa hari kemudian yang kasih kabar ke saya, dan kayaknya oke. Ya. Jadi itu belum ada pelatihannya loh, itu baru penjelasan loh. Kalau ada umpama katakanlah setengah hari atau 1 hari, menurut saya itu cukup untuk dipaparkan, kemudian ada pelatihannya. Latihan langsung ke para peserta untuk mencoba menerapkan musi ini. Ya. Nah, nanti ketika waktu dia praktek, dia pasti akan temukan berbagai kendala. Dan nanti dibicarakan lagi di bagian akhir apa yang bisa dilakukan untuk menolong menghadapi kesulitan yang ada. Jadi pelatihan akan sangat amat menolong sekali. Ya, ya, thank you Pak Sukirno. Memang untuk memulai perlu ada latihan lebih baik. Itu akan lebih memperlancar kita semua. Dan ada pertanyaan ini mengenai halaman 26 Pak Sukirno, katanya di bawah sepertinya ada yang kurang atau hilang. Ya, khususnya contoh pertanyaan tertutup itu betul. bisa dijelaskan ya? Iya. Oke. Ya, ini memang ada yang hilang gitu ya. Halaman itu benar ya. Yang akan akan kita tambahin ya di halaman tersebut. Ya, teknik bertanyanya. Ya, oke. Jadi memang itu ada yang hilang ya. Ada yang kurang, betul. Ya. Ya. Oke, ada yang bertanya nih Pak Sukirno. Ya. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Sukirno tentang hipnoterapi, jadi apakah itu sesuai firman atau siapa saja yang boleh menggunakannya? Misalnya dokter dan lainnya gitu ya. Ya. Mari kita bedakan kata hipnotis dan hipnosis. Hipnotis itu yang di TV-TV itu loh, yang bikin nggak sadar itu loh, gitu ya. Nah, hipnosis itu beda. Hipnosis itu bisa dilakukan dalam keadaan sadar, bukan bikin orang nggak sadar. Hipnosis itu adalah memasukkan pikiran ke dalam otak seseorang
Itu hipnosis. Kalau hipnotis beda lagi ya. Maksudnya masukin pikiran juga, tapi orang dibikin nggak sadar nih. Ya. Nah, hipnoterapi itu tidak bikin orang jadi wah gitu loh, nggak sama sekali. Hipnoterapi itu saya kasih contoh ya, kasus yang paling terkenal dari pendiri alirannya, yaitu Erikson. Begini ceritanya, ada anak suka mukul, ambil pisau di rumah, ngancam-ngancam orang satu rumah, bikin orang tuanya pusing, seisi rumah ketakutan sama dia. Nah, ini anak ini dikirim untuk konseling. Ketika anaknya datang, si konselornya nih, Erikson ini, lagi di meja, lagi beres-beresin apa gitu. Anaknya masuk. Terus Erikson bilang gini, kamu kira-kira kaget nggak kalau minggu depan kamu jadi anak baik? Kamu kaget nggak kalau minggu depan kamu jadi anak baik? Terus anak disuruh pulang. Minggu depan anaknya berubah. Oke. Nah, Bapak Ibu saya, itu bukan magic. Si anaknya itu udah keburu dimasukin pikiran. Minggu depan kamu akan berubah jadi baik. Masuk itu. Nah, itu adalah kekuatan dari yang namanya hipnosis. Oke. Nah, sekarang hipnoterapi ini dibawa masuk oleh satu orang psikiater, yaitu Dr. Alexander Hukom. Ya. Anaknya Dr. Andi Hukom sekarang di gereja kami, ya, dokter juga itu, ya, keluarga dokter tuh, ada Dr. Ronald Hukom, ahli kanker darah itu, ya, itu anaknya Pak Hukom senior. Nah, Dr. Andi sendiri, bapaknya itu yang bawa masuk hipnoterapi, dia sendiri tidak setuju hipnoterapi, ya. Nah, saya sendiri bilang gini, untuk hipnoterapi Anda mesti betul-betul waspada. Siapa yang melakukan hipnoterapi ini? Karena itu memasukkan berbagai pikiran ke dalam diri kita. Nah, kalau ini masukkan itu salah, kan problem. Jadi ini adalah satu hal yang tidak saya terlalu anjurkan untuk hipnoterapi. Ada cara-cara lain yang bisa dilakukan daripada hipnoterapi. Sebab terutama di Indonesia ya. Oke, saya cerita satu kasus yang saya tangani ya. Setelah saya tangani kira-kira 2 bulan, dia minta izin saya, boleh nggak saya pergi hipnoterapi? Dia bilang dia pengen sekali. Oke, jadi dia pergi cobalah. Dia coba 1 kali. Kemudian kembali ke saya, dia bilang, saya tidak minat lagi, nggak mau lagi hipnoterapi. Saya bilang, kenapa tidak mau? Begini Pak, saya disuruh tutup mata. Nah, ini dia, tutup mata. Terus jari saya ditulisin. Pakai jarinya si terapis itu. Terapisnya cukup terkenal, iklan di Kompas soalnya, ya. Jadi dibilang jari saya ini ditulisin. Ketika dia nulis, saya sadar, ya. Itu tulisan dalam bahasa tertentu, ya, yang terkait dengan satu agama. Langsung saya tutup pintu. Lah, terapisnya ngomong gini, aduh ini nggak berhasil, kenapa? Karena kamu tutup diri kamu, nggak buka diri kamu. Dia bilang saya nggak mau buka yang demikian. Jadi menurut saya hipnoterapi itu kalau bisa dihindari lah. Begitu. Oke, thank you. Ada cara lain maksud saya selain itu bisa dipakai. Ya, itu jawaban saya. Mudah-mudahan menjawab ya buat yang bertanya. Tadi saya lihat Pak Yesaya mengangkat tangan walau virtual. Apakah mau bertanya? Pertanyaannya saya sudah tulis di WA chat atau saya atau udah langsung aja kalau udah aja, lanjut ya. Saya belum. Pak dari Pak Kirno, jadi saya tanya buku konseling yang Bapak karang itu apakah juga ada tentang hal-hal yang mirip-mirip dengan konseling, yaitu yang kita sering dengar coaching dan mentoring. Ini kan hal-hal yang berdekatan, menurut saya pernah baca, ini berdekatan tapi punya tujuan atau punya metode yang agak berbeda. Nah, apakah konseling itu sebetulnya mencakup itu juga semua, coaching, mentoring? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, apakah konseling itu bisa disebut juga sebagai healing? Tentunya dalam konteks yang healing, dalam keadaan jiwa kita di-healing, disembuhkan. Nah, seandainya ada perbedaan, perbedaannya di mana? Atau mungkin kesamaannya seperti apa? Itu mungkin 2 pertanyaan, Pak Sukirno. Oke, sip. Ya. Langsung Pak Andi ya, Pak Andri ya, saya jawab. Iya, silakan Pak.
Thank you Pak Yesaya. Ya. Waktu saya jadi pelatih di BCA, kami menawarkan 2 materi, coaching dan counseling. Ya, dipisah itu. Ya, coaching dan counseling dipisah. Karena mentoring hanya bisa dilakukan, kami nggak bisa ngajar mentoring. Penyebabnya karena mentoring adalah, menurut kami mesti orang dalam itu sendiri ketemu dengan satu orang dan interaksinya tinggi, di mana yang banyak bicara mentornya. Si mentinya itu mesti banyak dengerin. Ya, ini mesti ahli nih, si mentor ini. Kalau nggak jadi mentor. Kalau coach, itu beda. Coaching itu, si coach itu tidak harus bisa ilmunya yang dia coaching tuh. Ya. Dia cuma perlu nanya-nanya pertanyaan. Maka coaching counseling, bahkan di BCA itu coaching dihilangin. Ya. Counseling aja. Ya. Nah, terus terang, banyak sekali psikolog di Amerika Serikat yang pindah dari psikolog menjadi coach. Ya. Karena barangkali mereka melihat suatu peluang di dunia bisnis. Coaching kepada para eksekutif. Ya. Jadi life coach. Ya. Jadi saya merasa ada perbedaan yang sangat amat tipis antara counseling sama coaching. Ya. Saat ini saya sedang coaching seseorang untuk satu hal dalam hidupnya yang stuck. Nah, kenapa ini tidak dianggap sebagai counseling? Saya sendiri melihatnya itu sebenarnya ada unsur faktor pembahasaan, ya. Jadi dia mengatakan mencari seorang coach, ya. Jadi lebih luas ya, karena ini bicara hidup. Kalau counseling itu spesifik bidang ini yang mau dibicarain. Kalau coach itu hidupnya. Jadi saya bicara rumah tanggamu gimana, saya bicara tentang bisnis, macam-macam. Jadi itu coach. Kalau counseling spesifik banget. Oke. Counseling bisa nggak disebut healing? Sangat bisa. Ya, contoh saya punya anak satu dulu, meninggal waktu masih umur 14 bulan. Jadi anak saya satu-satunya itu anak meninggal. Lalu kemudian saya menangis selama 7 tahun. Jadi 7 tahun itu tiap kali bicara anak itu saya nangis. Tiap kali lihat fotonya saya nangis. Ke kuburannya saya nangis. Dan saya nggak enak sekali karena itu tiap kali bahkan lagi khotbah bicara anak itu bisa nangis. Jadi nggak enak kan. Jadi saya ini minta didoakan pendeta kelas internasional. Saya keluar negeri hanya minta tolong doakan saya supaya saya ini jangan nangis. Saya nggak suka nangis. Dan setelah 7 tahun, tidak ada jalan, didoain nggak bisa apa-apa. Akhirnya ketika saya masuk kelas, waktu itu saya dikonseling. Waktu dikonseling lah saya baru tahu. Saya pikir air mata kesedihan. Ternyata bukan, itu air mata kemarahan. Saya itu marah sama satu orang yang membuat anak saya meninggal, yaitu diri saya sendiri. Jadi akhirnya saya itu, hari itu, diajak untuk berdamai dan mengampuni diri sendiri. Dari hari itu sampai sekarang itu tahun 2000 ya. Oke, ya. 2001. Dari tahun itu sampai sekarang saya bicara anak saya kayak sekarang ke kuburannya nggak ada lagi air mata yang kayak dulu, nggak ada lagi. Nah, itu yang saya bilang sembuh. Ya. Kasus lain ada juga sih, tapi itu contoh satu kasus buat diri saya. Oke. Saya berharap Pak Yesaya ini menjawab pertanyaan Pak Yesaya dan Oke, terima kasih. Ya, Andre. Ada pertanyaan berikut di sini. Dibilang problem perselingkuhan sekarang banyak terjadi. Bagaimana konseling yang benar untuk menghadapinya? Kira-kira gimana Pak Sukirno bisa jawab? Bacalah buku ini. Saya dulu diundang oleh satu GBI untuk bicara bagaimana menolong teman yang ada perselingkuhan. Ya. Di situ saya diperkenalkan. Saudara sekalian, pembicara hari ini, Bapak Sukirno Taryadi, ahli perselingkuhan. Saya bilang saya tolak itu. Oke. Saya bukan ahli perselingkuhan. Oke, ya. Saya berusaha menolong orang yang memiliki pergumulan di bidang perselingkuhan. Ya. Secara umum, separuh kasus yang masuk ke ruang konseling saya adalah perselingkuhan. Kalau ekonomi lagi baik. Kalau ekonomi lagi buruk, mayoritas adalah depresi.
Jadi saya bisa tahu keadaan ekonomi di luar sana tanpa perlu baca koran. Cukup lihat kasus yang datang. Mana yang banyak nih perselingkuhan ya? Oh, ekonomi lagi bagus kayaknya nih. Oke. Oh, banyak depresi ya. Wah, ini bursa lagi hancur ini. Oke. Begitulah. Nah, bagaimana caranya perselingkuhan itu mesti dibantu? Memang di buku ini ada, tapi secara simpel adalah begini. Oke, ya. Saya bertanya satu pertanyaan yang paling penting ini. Apa yang didapat di luar yang dia nggak dapat di dalam? Sehingga dia mesti cari di luar. Nah, itu kuncinya. Dia dapat apa di luar yang dia di rumah nggak dapat? Itu saja sih. Carilah itu. Dan itu tidak selalu seks. Itu bisa saja harga diri bagi para pria. Ya, kira-kira itulah. Bergeraknya dari situ, dari kalimat itu. Dapat apa di luar yang di rumah nggak dapat? Kasihkan itu aja. Ya. Geraknya di situ ya. Itu jawaban singkatnya. Jawaban apa namanya ini, kuncinya ada di situ. Ya. Nah, di dalam buku sendiri perselingkuhan itu adalah kasus nomor 1 tuh. Oke, contoh kasus yang pertama itu perselingkuhan ya, karena itu adalah menurut saya cukup umum. Terus berikutnya yang kedua dalam kasus perselingkuhan, selain itu menurut saya adalah pentingnya soal pengampunan. Ya. Yang saya tulis secara khusus di bagian ujung buku ada satu bab khusus mengenai yang namanya pengampunan, yang menurut saya adalah satu hal yang perlu sekali terjadi dalam setiap rumah tangga. Anjuran saya adalah para konselor mesti menguasai teknik untuk membawa orang mau mengampuni. Karena banyak orang tidak mau mengampuni. Atau tidak tahu cara mengampuni. Jadi konselor perlu belajar teknik yang satu ini. Gimana caranya saya bisa membawa konseli saya ini, yang mati-matian nggak mau mengampuni, gimana cara bikin sampai dia mau mengampuni. Karena mengampuni itu proses kesembuhannya luar biasa sekali. Ya. Jadi itu dari saya Pak Andre. Ya. Simple. Terima kasih Pak Sukirno. Ya. Dan yang bertanya bisa mendapatkan jawabannya, terlebih lagi mungkin bisa beli bukunya. Jadi bukan hanya beli tapi baca bukunya, karena di sana juga sudah diberikan contoh-contoh atau kasus-kasus baik itu perselingkuhan dan yang lainnya. Ya, jadi ada pertanyaan berikutnya nih Pak Sukirno. Ya. Apakah dasar teknik konseling dengan beda kasus itu sama caranya? Mungkin kasusnya berbeda, tapi caranya apakah tetap sama? Ya, cara tetap sama. Jadi teknik musi ini dipakai di kasus perselingkuhan, dipakai di kasus kesedihan, dipakai di kasus rasa bersalah. Semua kasus itu kita pakai ilmunya satu. Ya, satu itu aja. Oke. Jadi tetap pakai prinsip musi itu, teknik musi itu bisa digunakan untuk semua ya. Ya. Dan itu bisa dalam sekali ya. Maksud saya begini. Saya dulu belajar sama Pastor Lukas Tahir di Singapura selama 144 jam ya. Terapi keluarga model satir. Kemudian saya lanjutkan, saya ditawarin untuk ikut kelas postgraduate diploma. Lalu saya tanya, belajarnya apa? Tambahin lagi 196 jam. Belajarnya apa? Belajarnya sama saja, bahkan diktatnya pun sama. Diktat yang sama dipakai lagi, diulang lagi selama 196 jam. Bisa nggak bayangin? Kayak seperti apa? Saya bilang mau belajar apa lagi? Sudah belajar 144 jam loh. Ditambah 196 jam, diktat yang sama. Saya nggak terlalu minat. Tapi akhirnya saya ikut juga tuh. Dan saya menemukan bahwa memang benar sekali. Saya nggak tahu apa-apa. Setelah belajar 144 jam, tambah 196 jam, 300 jam lebih, saya bilang saya tidak tahu sama sekali model satir. Nggak tahu. Hanya ketika saya diundang ke Hong Kong untuk ikut pelatihan khusus selama 7 hari 7 malam itu, dari jam 8 pagi sampai jam 11 malam, saya baru bilang, saya kayaknya mulai ngerti yang namanya satir model seperti apa. Ya. Jadi sekalipun satu teknik kelihatannya simple, kalau didalamin, itu bisa dalam sekali. Saya ke Vancouver tahun lalu, ketemu sama guru saya, Profesor John Benman.
Saya bilang, apa yang baru? Dia bilang, oh, kita sekarang ini nih. Dan dia setengah jam cerita, saya rekam, ya, menceritakan apa yang terjadi yang membuat saya, wow, oke, ini berkembang sekali. Jadi ilmu itu nambah terus, berkembang terus, ya. Dan demikian juga musik. Ini sekalipun simple, tipis ya, didalamin ini luar biasa. Ya. Ya, thank you Pak Sukirno. Jadi memang cara dan ininya sama, tapi kalau didalami itu luar biasa ya. Itu banyak yang kita bisa dapat. Ada pertanyaan lagi. Pak, tadi Bapak menjelaskan padi atau musik pernah digunakan untuk konseling lewat telepon selama 15 menit pada kasus narkoba. Apakah artinya memang konseling musik itu bisa lewat audio atau WA call, Zoom, mengingat masa pandemi ini? Jadi gimana Pak Sukirno? Bisa nggak dengan cara online lah, dengan kata lain? Kita sudah coba melalui telepon selama bertahun-tahun. Bisa dilakukan? Bisa. Kita menangani ribuan kasus melalui telepon tersebut. Ya. Sekalipun terus terang saya secara pribadi lebih cenderung tatap muka. Kenapa tatap muka? Karena saya bisa lihat responsnya, reaksinya yang saya konseling seperti apa gitu. Kalau telepon saya nggak tahu dia lagi nyengir, lagi apa, lagi ini apa gitu, nggak tahu. Tapi kalau tatap muka, makanya saya selalu tekankan sebisa mungkin saya pengen tatap muka. Tapi bisa dipakai per telepon, bisa. Ya. Saya pernah lakukan ini untuk beberapa kasus yang harus segera dan nggak bisa tunda. Ya, bisa dipakai, bisa. Ya, thank you Pak Sukirno. Kembali tadi ke penjelasan sebelumnya, ada pertanyaan lagi, berarti sebagai counselor ini mengenai Erikson ya, yang menyampaikan kata-kata positif itu. Jadi pertanyaannya, apakah kita harus memperkatakan atau harus bisa memperkatakan perkataan positif ya katanya? Saya rasa tidak ada yang lebih positif daripada firman Tuhan sih. Jadi karena itu seorang konselor itu mesti seseorang yang mencintai Alkitab. Ya. Memang saya ada daftar yang isinya adalah untuk kasus apa, ayatnya apa. Ya ada itu, ya, yang bisa dipelajari, agak dihafalin gitu. Untuk hadapi kasus kayak gini, ini begini, ayatnya gini. Ada sih, oke. Ya. Tapi saya ingin kasih tahu Bapak Ibu sekalian, bahwa salah satu kelemahan konseling gereja adalah terlalu cepat pakai ayat dan terlalu banyak pakai ayat. Respons dari orang yang saya tanya adalah begini, Pak, saya nggak suka konseling sama ini karena terlalu banyak ayat, belum apa-apa udah keluarin ayat, Pak. Ya, jadi ayat itu dipakai menurut saya agak di ujung, jangan dimulai dengan ayat. Ya. Ayat itu senjata pamungkas, hanya keluar satu kali saja. Ya. Begitu, Pak. Ya. Jadi kata-kata positif dari firman Tuhan luar biasa. Jadi kata-kata yang paling powerful dari firman Tuhan ya, tapi harus tahu timing untuk keluarkannya nih ya, senjata pamungkas ini. Ya. Oke. Baik. Ini ada pertanyaan yang masuk lagi. Pak Sukirno, apakah teknik konseling brain spotting serupa dengan hipnoterapi? Oh, saya kurang tahu brain spotting. Spotting itu ya. Waktu kami bikin coaching di BCA, yang ngajar itu adalah yang satunya ngajar coaching itu adalah Pak Bobi Haryanto dari Lembaga Psikologi Terapan UI. Ya, beliau kemudian join kami di CAB. Dia mengajarkan brain-based coaching. Coaching berdasarkan kegiatan otak. Ya. Tapi itu beda dengan hipnoterapi ya. Kalau yang brain spotting saya nggak punya gambaran sama sekali. Iya. Oke. Ini ada yang masuk lagi nih Pak Sukirno. Ya. Konseling adalah membahas masa lalu
coaching adalah menentukan masa depan konseli. Apakah benar? Dan di sini masih ada lanjutannya. Konseling adalah membahas masa lalu. Oh, sama, ini cuma double. Jadi, apakah itu benar seperti itu, Pak Sukirno? Ya, benar seperti itu, karena waktu saya memberikan coaching kepada satu orang yang sudah saya lakukan selama 3 bulan terakhir ini, kita bicara ke depannya apa. Tetapi sekalipun saya bicara ke depannya apa, saya selalu ketika dia stuck nggak bisa ke depan, saya lihat ke belakang. Apa sih yang membuat dia nggak bisa maju? Biasanya ada di belakang. Jadi coaching sekalipun arahnya itu ke masa depan, tapi selalu mesti melihat ke masa lalu, terutama kalau menemukan hambatan, Pak. Ya. Nah, sementara konseling sendiri itu berupaya untuk menolong seorang maju juga sih, bergerak maju gitu. Ada unsur ke depannya juga, sekalipun lebih fokus ke masa lalu. Ya, itu benar tadi gambarannya itu bisa dikatakan seperti demikian. Baik, mudah-mudahan itu menjawab. Dan ada pertanyaan berikut adalah, Pak, bagaimana konseling untuk anak usia 10 tahun yang overactive dan dibedakan dalam keluarga gitu ya? Ada kasus-kasus tertentu yang menurut saya memerlukan pertolongan psikolog atau psikiater, ya. Nah, itu yang kita jadi menurut saya kita jangan anti dengan psikiater, ya. Sementara senior kita Dr. Dwijo sendiri seorang psikiater, ya. Nah, klien saya yang memerlukan psikiater semuanya saya kirim ke Dr. Dwijo. Penyebabnya karena menurut saya Dr. Dwijo itu punya pemahaman sisi konseling yang luar biasa, sehingga dia tidak akan langsung buka resep, tapi dia akan bicara lama, berusaha menemukan akar masalahnya itu sebenarnya ada di mana itu, berusaha untuk menemukan hal tersebut. Gitu. Ya, Pak, tolong diulang lagi pertanyaan tadi, pikiran saya kemana tadi gitu. Oke, sorry banget. Ya, itu yang sebentar ya, saya ini yang tadi itu, Pak, bagaimana konseling untuk anak usia 10 tahun ya. Oh, yang overactive. Makanya ke Dr. Dwijo, karena Dr. Dwijo itu psikiater anak, ya. Jadi dia punya spesialis psikiater anak, ya, yang mungkin bisa menolong. Oke. Nah, ini mesti diselidiki. Jadi kenapa sekarang ini untuk kasus demikian, maka kita melakukan tidak lagi musik, tapi lebih dalam. Kita melakukan namanya terapi keluarga. Jadi satu keluarga diundang untuk duduk di situ, papa mamanya datang, anaknya datang. Kalau anaknya ada saudara, diundang semua masuk ke ruang konseling untuk kemudian dilakukan konseling keluarga. Nah, terapi keluarga lah jadinya, ya, yang lebih dalam dari sekedar musik menurut saya. Gitu. Ya. Nah, di situ kita baru lihat interaksinya nih. Ya. Bagaimana nih cara duduknya nih keluarga ini nih? Oke, papa duduk mana, anak duduk mana? Oke. Mama gimana? Siapa yang mulai ngomong? Bagaimana mereka punya hubungan? Dilihat di ruang konseling, di situ si terapis itu melakukan pemetaan dan melihat interaksi keluarga ini seperti apa. Dari situ dia mesti membuat suatu teori, kelihatannya masalahnya ini, dan dia tes selama konseling tersebut. Jadi agak dalam ya konselingnya ya, untuk kasus demikian. Sebab ketika orang datang, biasanya dia bilang si A bermasalah, ini anak saya bermasalah nih. Tapi belum tentu masalahnya si anak nih. Jangan-jangan anak ini cuma simptom dari masalah ini di keluarga itu. Nah, yang utama itu mesti diberesin, simptomnya ini bisa hilang. Anaknya bisa jadi nggak terlalu lagi nakal lah istilahnya gitu. Ya. Jadi konselingnya lebih dalam daripada sekedar pakai musik untuk kasus yang demikian. Ya. Keluarganya satu mesti dikonseling. Itu memerlukan teknik lain lagi. Begitu pandangan saya, Pak. Terima kasih, Pak Sukirno. Berarti harus kolektif ya, semua ada hadir, bukan person to person berarti ya, Pak Sukirno ya. Ya. Oke. Ini ada pertanyaan berikutnya, Pak Sukirno. Apakah teknik musik
bisa diterapkan untuk konseling orang yang sedang bergumul dalam pola asuh keluarga? Bisa kalau dalam pola asuh tersebut ada muncul sesuatu masalah tertentu. Masalahnya itu diberesin. Ya, itu bisa, mesti bisa. Tapi mesti agak kesulitan kalau membicarakan latar belakang keluarganya nih. Nah, di sini perlu namanya terapi keluarga. Ya. Jadi mesti ada keterbatasan untuk kasus-kasus yang kompleks. Ya. Maka apa namanya itu, anjuran saya adalah begini. Ketika kita mengkonseling, kalau kita mentok dan nggak tahu mesti ngapain lagi, kita mesti kalau bisa dirujuk ke yang orang lain. Siapa tahu dengan pendekatan beda bisa terjadi sesuatu. Baik. Ya, ini juga mudah-mudahan bisa menjadi rujukan buat yang bertanya. Yang berikutnya adalah bagaimana mengkonseling jemaat atau teman gembala yang terlibat LGBT. Ini pertanyaannya seperti itu, Pak Sugiono. Iya. Adalah penting bedakan hal ini. Ya. Kasus LGBT. Untuk membawa dia menyadari bahwa dia itu bukanlah gay atau lesbian atau biseksual. Tapi dia adalah seseorang manusia normal yang punya kecenderungan seksual gay, lesbian, atau biseksual. Ya. Jadi adalah penting untuk kita mesti suruh dia bedain ini. Karena seringkali orang kalau datang itu mengatakan saya gay. Bukan, kamu bukan gay. Kamu adalah orang yang punya kecenderungan seksual gay. Jadi jangan sampai satu bagian dijadiin keseluruhan identitasnya. Karena kalau sudah identitas, kita sulit. Jadi saya akan membuat dia mengatakan bahwa saya adalah seorang yang punya kecenderungan gay. Saya bukan orang gay, bukan. Oke. Ya, itu satu. Dua. Seseorang yang terlibat LGBT mesti dilepaskan dari lingkungannya. Dia kayak orang narkoba nih, ya. Jangan sampai masih main sama ini nih, bandarnya nih, ya. Nggak boleh, lepaskan dari lingkungannya. Nah, di sini gereja itu perlu ketika menghadapi kasus begini, itu perlu menyediakan suatu tempat. Waktu saya sama Pendeta Philip Mantova, itu keliling di 3 tempat ya, Medan, Surabaya, Jakarta, kemudian waktu mau ke Taiwan itu nggak jadi, yaitu kita bikin acara namanya Pure Desire, KKR khusus untuk LGBT. Ya. Nah, saya 2 hari sebelumnya datang untuk bikin training khusus ya, kepada para konselor untuk tidak takut dengan kasus LGBT. Ya. Tapi menghandle dengan benar, salah satunya adalah kita mesti bawa mereka keluar dari lingkungannya. Kalau enggak, sulit. Tetap akan ada di situ. Ya. Nah, saya sebenarnya punya satu contoh kasus yang soal LGBT yang terjadi di retretnya GBI Basilea. Youth. Saya lupa tahunnya itu. Saya jadi pembicaranya di Wisma Anugerah. Di situ ada satu orang anak muda yang ada di pinggir jurang, umur baru 13 tahun, sudah LGBT, sudah jadi gay, sudah berhubungan seksual dari umur 9 tahun dengan seorang pria, ya, pria sama pria. Nah, itu kasus itu adalah kasus di mana konseling setengah jam itu berhasil bikin dia lepas LGBT, sehingga 7 tahun kemudian saya ketemu dia di Kempinski. Waktu itu ada acara, dia datang ke saya dan kasih tahu sama saya, semenjak konseling hari itu sudah tidak lagi lakukan kegiatan gay, dan bahkan dia kenalin saya dengan pacarnya yang lawan jenis. Ya, itu Basilea itu Pak Andri. Nggak tahu masih ingat nggak dulu itu camp namanya Discovery Camp. Iya, iya. Ya, Discovery Camp gitu. Ya. Itu Pak. Ya. Okay. Jadi bisa nggak gay ditolong? Saya punya beberapa kesaksian bahwa bisa. Ya. Sekalipun tergantung kepada situasinya. Oke. Ya, thank you Pak Sugiono. Jadi memang jangan gay itu dijadikan cap identitas seseorang, tetapi kecenderungan gitu ya, itu hanya kecenderungan tadi. Oke, baik. Thank you Pak Sugiono.
Ya, kita masih ada waktu, ada beberapa pertanyaan lagi. Di sini mungkin tadi sebenarnya rasanya ini sudah tercakup ya. Ada waktu yang paling tepat kita gunakan ayat firman Tuhan dalam konseling. Ya, mungkin bisa diperjelas sedikit lagi. Kayak tadi sebenarnya Pak Sukirno sudah menjelaskan nih. Ya. Jadi ayat yang dikeluarkan tuh waktu yang tepatnya kapan gitu ya. Ya. Cenderungnya secara simpel ya. Jangan di depan. Di tengah apa di ujung aja. Ya. Contoh ya, contoh kekuatan ayat. Kasus tadi itu yang anak umur 13 tahun gay itu, oke. Waktu itu saya masih ingat karena handphone itu belum ada belum ada Alkitab. Jadi orang pakai PDA waktu itu. Salah satu pengurus Basilia itu, Youth Basilia itu punya PDA karena itu gelap gulita di pinggir jurang. Setelah konseling, kemudian saya tanya begini, kamu masih doa nggak? Nggak bisa doa, saya kotor sekali. Oke, saya bilang yuk kita dengar. Coba saya bilang bacain tuh Yesaya 1:18. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan jadi putih seperti salju. Sekalipun merah seperti ikan kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Oke enggak? Dia bilang enggak. Dia enggak setuju. Dia tidak setuju. Ya. Oke, tidak setuju saya bilang. Oke, yuk bacain lagi. 1 Yohanes 1:9. Jikalau kita mengakui dosa kita, Tuhan itu setia dan adil sehingga Dia akan mengampuni dosa kita dan sucikan kita dari segala kejahatan. Dia bilang, "Ya oke enggak?" Dia bilang, "Oke." Oke, saya bilang, "Oke, mari kita datang kepada Tuhan." Nah, jadi ayat itu keluar pada momen yang tepat, itu kekuatannya luar biasa. Jadi langsung dia hari itu pertama kali sekian tahun dia berdoa dan kemudian dilepaskan dari semua ikatannya itu. Ya, dan berhasil ya. Itu satu kasus itu. Ya. Jadi pakai lagi agak di ujung ya, jangan di depan. Ya. Thank you Pak Sukirno. Jadi semacam jangkarnya ketika di akhir itu ya, jadi dikaitkan gitu ya. Ya. Thank you Pak Sukirno. Ada lagi pertanyaan yang berkata, bagaimana membantu seorang untuk mengubah persepsi pengharapan bahkan sampai dambaan kena buat seorang homoseksual. Ini gimana nih Pak Phil? Ini yang nanya ini adalah orang yang pernah belajar gunung es. Mungkin dari saya. Oke. Karena itu pertanyaan khas. Persepsinya, pengharapannya, dambaannya itu sudah jelas khas. Oke, ya. Nah, ya karena orangnya pernah belajar, mestinya dia lihat catatan saya begini. Oke, mengubahkan persepsi itu adalah dengan jalan melakukan yang namanya konfrontasi. Ya, tapi konfrontasinya dengan kasih. Ya, maka namanya carefrontation, bukan confrontation. Nah, jadi kalau ditanya kasus LGBT itu kan semuanya kembali kepada dambaan. LGBT itu tidak ada gennya, nggak ada orang lahir tuh jadi lahir seperti itu karena pembentukan saja. Jadi karena itu sebagian itu adalah karena adanya dambaan yang tidak terpenuhi. Ya. Umpama contohlah, lahirnya laki diperlakukan seperti perempuan, atau sebaliknya lah ya. Nah itu bicara dambaan, merasa nggak disayang, merasa nggak diterima dan sebagainya. Bagian itulah yang dilakukan. Bagaimana caranya supaya anak ini merasa diterima, disayang, sehingga dia nggak perlu cari dari jenis kelamin yang sama dengan dia gitu. Ya. Mungkin dulu waktu dia anak laki, waktu masih kecil papa itu nggak sayang, nggak urus, main pukul dan sebagainya, sehingga kekurangan mendambakan figur laki-laki. Lalu kemudian akhirnya mencari laki-laki. Ya. Dalam hidupnya saya ketemu ini waktu saya bicara di Radio RPK tentang hal ini. Pertanyaan yang masuk kita harus stop karena saking banyaknya yang nanya. Dan pertanyaannya kesaksiannya kurang lebih sama, yaitu bahwa pola asuh situasi ketika masa kecil itu seringkali berpengaruh sampai kepada seorang nanti jadi LGBT. Ya. Jadi itu pendekatannya di situ, Pak. Ya. Jadi pendekatan yang gunung es yang menggali sampai dambaan yang diperbaiki ya. Ya. Oke, thank you Pak Sukirno. Ada pertanyaan ini menyangkut etika kelihatannya nih.
Bagaimana kalau yang mau konseling berlainan jenis, tetapi orang itu hanya mau open dengan kita? Ya, ini rada repot, oke. Saya adalah konseling profesional. Artinya dalam kasus konseling saya dibayar, ya. Umpama kasus rujukan dari kantor-kantor, ya saya terima bayaran, ya per jam sekian, ya. Karena sifatnya itu profesional. Oke. Tentu konseling gereja beda lah ya. Dalam konseling profesional, ya agak sulit untuk kita mengatakan, tapi saya hanya mau terima laki aja nih, ya. Zaman sekarang bisa bahaya loh. Dia cuma suka laki, repot juga tuh. Oke, ya. Nah, jadi saya akan duduk, oke, tapi saya lakukan sesuatu. Ketika saya bikin ruang konseling YCAB, dulu permintaan saya satu. Saya bilang ruang konseling pakai kaca. Ya. Pintu mesti ada kaca. Loh, kenapa, Pak? Saya bilang supaya bisa lihat apa yang terjadi di dalam. Terus kata Ibu Ketua, loh kita percaya sama Pak Sukirno. Saya bilang, Anda percaya sama saya nggak percaya sama diri saya sendiri. Ya. Nah, saya bilang saya cuma pengen jangan sampai di dalam ruang konseling, saya tuh lagi dicekek sama yang saya konseling. Gitu loh. Kalau saya lagi dicekek sama dia, saya bilang, kan bisa dibantu, saya bilang. Ya. Saya sih nggak bakal nyekeknya, tapi dia bisa aja nyekek saya bilang. Ya, karena dia orang lagi punya masalah. Nah, jadi itu yang saya lakukan, yaitu apa? Kaca. Ya. Sehingga orang akan bisa melihat apa yang sedang terjadi di dalam. Sekalipun demikian, ya, saya tetap mengatakan bahwa semua orang perlu hati-hati. Ya. Sebisa mungkin dalam konseling gereja, istri saya ikut. Sekalipun ada orang mengatakan, tapi saya tidak mau ada orang ketiga pun yang tahu. Nah ini negosiasi lah, ya. Seperti itu. Ya. Gitu pandangan saya, Pak. Ya, oke, thank you Pak Sukirno. Jadi intinya sih kalau memang terpaksa yang tempat yang bisa dilihat lah ya oleh banyak orang. Oke. Ya saya lihat ada Pak Rudi Purnama mengangkat tangan, Pak Monty, siapa dulu ini? Mungkin ini bisa dua terakhir karena sudah waktunya nih. Ya silakan siapa duluan? Pak Rudi atau Pak Monty? Ya, baik. Terima kasih Pak Andri. Terima kasih Pak Sukirno untuk waktunya bagi kita semua. Saya sudah membaca buku Why Counseling, itu bagus sekali Pak. Khususnya bagi para gembala dan juga pengerja yang baru mau memulai pelayanan konseling. Saya akan juga cerita sama mereka, ya. Pergilah ke Hawaii sama si Darling. Pelajarilah buku Why Counseling gitulah, gitu ya. Tertarik Pak dengan pemaparan Bapak tadi tentang analisa SWOT ya Pak. Ya. Khususnya yang terkait dengan yang weakness, opportunity dan threat ya, ancaman. Nah memang saat ini mungkin kita sudah sama-sama tahu ya, salah satu isu di dalam pelayanan konseling itu adalah kalau gereja adalah trust issue terhadap pendetanya ya, dan juga orang gereja. Pernah ada satu kejadian di sebuah seminar, pendetanya yang juga adalah gembala, dia waktu lagi cerita tentang satu masalah yang dihadapi oleh seseorang, dan dia bilang sih, ada di gereja saya seorang ibu yang dalam keadaan biasa tuh ngomongnya ya, cara bicaranya tuh begitu sopan, tapi waktu anaknya disinggung berubah gitu. Nah ini kan kalau dibicara etika konseling ini kan wah itu berbahaya ya, walaupun nggak menyebut nama, tapi udah ngomong ada seorang ibu di gereja saya gitu, ya kan? Dan itu bisa menimbulkan orang jadi wah ini bahaya nih kalau gue konseling sama gembala sama pendetanya, bisa diceritain di khotbah gitu kan. Nah tapi ini menarik dari buku Bapak, memang perlu waktu ya. Kalau kita bicara mengenai opportunity dan weakness-nya di mana memang masih ada kurangnya tenaga counseling, termasuk juga counselor yang berkualitas ya. Memang perlu waktu, tapi ini ada peluang besar kan Pak ya, peluang besar.
karena kita melihat di masa pandemi ini begitu banyak orang yang membutuhkan layanan konseling. Nah, pertanyaan saya yang pertama, Pak, bagaimana pandangan Pak Sukirno jika gereja lokal di dalam untuk memenuhi ya harus ada pelatihan, belum lagi untuk untuk membangkitkan kepercayaan jemaat. Bagaimana kalau gereja lokal itu untuk menjawab kebutuhan ini bekerja sama dengan lembaga konseling Kristen? Paling tidak untuk sementara waktu, Pak. Jadi kalau ada jemaat atau mungkin juga pengerja atau leaders yang membutuhkan pertolongan karena punya masalah, tapi kan masalahnya nih, wah kalau gue konseling sama pendeta, gue nggak percaya gitu kan. Kok sama konselor gereja, ya mereka juga baru baca buku why counseling gitu, praktek aja belum gitu kan. Nah, bagaimana Pak kalau bekerja sama dengan satu lembaga konseling Kristen ya yang kita bisa refer ke sana? Untuk sementara waktu aja. Itu pertama, Pak. Yang kedua, dari analisa SWOT ini, Pak, yang mengenai ancaman, di situ dikatakan berbagai pihak membuka layanan konseling. Nah, yang saya ingin tanyakan, siapa yang Bapak maksud pihak-pihak tersebut, dan kenapa kok masuk kategori ancaman itu, Pak? Itu aja, Pak. Terima kasih, Pak Sukirno. Oke. Yang pertama, Pak, soal kerjasama dengan lembaga konseling, menurut saya itu sesuatu yang sangat bisa dilakukan, Pak. Ya, karena lembaga konseling cenderung melatih tenaga dengan baik. Tenaga yang tidak terlatih dengan baik itu bisa menimbulkan damage itu, Pak, yang Bapak tadi katakan itu, sehingga asas konfidensialitasnya tidak terjaga dengan baik. Ya, etika konselingnya kurang dijaga. Nah, jadi itu saya anjurkan sekali. Situasi di gereja kami adalah karena saya sendiri background-nya seorang konselor, maka saya bikin pelatihan konselor sering sekali dan punya tenaga konselor yang sudah kita bikinin brosurnya, Pak Monty. Udah dibikin brosurnya, kalau mau konseling masih ini udah terlatih. Tapi semua orang maunya sama Pak Sukirno aja. Oke. Nah, jadi unsur trust bekerja dua sisi. Satu jadi nggak percaya, satu terlalu percaya, ya sehingga susah percaya sama yang lain. Nah, jadi mesti dibiasakan. Oke. Nah, yang berbagai saya sebut dengan nama ancaman, berarti pihak mulai membuka layanan konseling adalah begini. Artinya kesempatan itu diambil dari kita, Pak. Kesempatan peluang kita untuk mempengaruhi orang, membawa orang mengenal Tuhan itu jadi hilang karena mereka mungkin akan cenderung contoh ya ini yang saya tadi sebut di Singapura, ya. Karena ya wihara membuka layanan konseling gitu kan, ya. Ya mungkin saja orang di sana itu yang punya saudara Kristen. Dia bilang mendingan konseling sini aja lebih bagus gitu. Itu menjadi sesuatu threat yang nyata bahwa akhirnya orang Kristen bisa konseling kepada mereka yang keyakinannya beda. Itu yang dimaksud dengan ancaman itu, Pak. Begitu. Ya. Thank you, Pak. Baik, Pak Monty, mudah-mudahan ini menjawab ya, Pak Monty ya. Jadi satu lagi mungkin, Pak tambahannya. Ini sekalian karena Pak Monty ini bicara tentang ini SWOT ini, saya mau tunjukin Bapak satu hal saja tambahan dari saya dengan cepat. Kalau Bapak Ibu lihat di sini, Bapak Ibu melihat dengan jelas satu hal menurut saya. Seandainya saja kita punya cara untuk beresin weakness ini, maka persoalan besar ini sebenarnya bisa kita beresin gitu loh. Kelemahannya, maaf, sorry. Saya belum sempat share kayaknya, sebentar. Kalau dilihat di sini, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya yang kanan atas ini, kalau itu bisa diberesin aja, wow, itu bisa sangat amat membuat gereja itu jadi berkat besar. Tenaga konselornya cukup dan terlatih dengan baik, itu oke banget, ya. Jadi saya merasa ini yang kita perlu fokus di sini. Maka saya kemarin untuk meeting dengan Pak Ketum GBI sama Dr. Dwijo tentang BBCA, Bethel Biblical Counseling Academy, itu menurut saya isinya itu bagus. Kenapa? Karena ada sumbangan besar sekali dari psikiater, dari psikiatri. Dalam hal ini Dr. Dwijo sama anaknya, Dr. Anggia. Jadi konten daripada BBCA itu kemarin ditunjukin dan saya bilang, wow, ini bagus ini, ya. Jadi anjuran saya adalah begini, kalau why counseling ini bisa menjadi untuk yang awal-awal saja, tapi yang pengen mendalami itu bisa coba ke BBCA, sekalipun dari segi waktu cukup panjang.
Itu yang pertama saja, fase 1 itu sekitar setengah tahun. Ya, belajarnya. Ada fase 2, ada fase 3. Tapi itu mesti pertimbangkan untuk bangkitkan konselor, di awal bisa pakai ini, tapi mendalaminya di BBCA. Begitu Pak Andri, thank you. Oke, baik. Thank you Pak Sukirno. Dan mengingat waktu nih ya. Tapi saya nggak tahu nih, saya kasih kesempatan terakhir Pak Rudi, kalau memang mau bertanya. Setelah itu mungkin kita bisa akhiri. Ya, tadi juga saya sudah ajukan di yang masalah konseling berbeda jenis itu, Pak. Oh, udah ya, Pak. Oke. Ya, cuman kalau misalnya tadi saya bilang, kalau misalnya di konsel itu tidak bebas dengan ada orang ketiga, jadi nggak curhatnya nggak komplit gitu. Kira-kira pendapatannya gimana itu? Ya, oke, ya. Baik. Tadi mungkin solusinya Pak Sukirno sudah sampaikan ya. Iya. Di ruang yang terlihat oleh banyak orang. Kalau sekarang Pak, masalahnya bukan dengan masalah tatap muka, tapi dengan WhatsApp call atau video call gitu. Betul. Saya kira seperti itu. Iya. Kami sendiri baru saja renovasi kantor sekretariat di Green Lake. Yang saya perbuat adalah, saya bilang kaca. Saya suka kaca, saya bilang kaca. Itu ruang konseling sekalian. Jadi saya bilang kaca, gede-gede. Satu tembok itu kaca semua. Oke, Pak Andri. Ya mungkin tadi karena WhatsApp gitu ya, jadi bukan di ruang. Iya, ya. Ya, jadi teknologi. Oke, baik. Mungkin kita akhiri di sini ya. Ya, mungkin Bapak Ibu nggak dengar pantun karena ini jagonya Pak Monty. Jadi saya minta Pak Sukirno untuk closing statement, Pak Sukirno, sebelum nanti kita akhiri. Ya, Bapak Ibu sekalian, begini, pandemi ini membuat banyak sekali kekacauan, mengacauin rencana orang lah ya. Rencana pelayanan, rencana jalan-jalan, rencana sekolah, rencana kawin, rencana cerai, semua rencana jadi kacau balau. Hidup jadi kacau balau. Menurut saya, justru di tengah-tengah kekacauan inilah, ini momen paling tepat untuk gereja hadir. Untuk gereja muncul dan jadi berkat. Ini momen yang nggak akan datang kedua kali. Jadi mari kita manfaatkan momen ini, kesempatan ini, untuk kita perlengkapi diri kita dan jadi berkat. Ya, terutama melalui konseling. Amin. Ya, itu thank you dari saya buat Bapak Ibu sekalian. Ya, thank you Pak Sukirno. Jadi mengingatkan kita juga bahwa justru masa-masa gini kesempatan gereja tampil ya. Justru memperlengkapi orang dengan konseling ini menjadi sesuatu yang berharga buat gereja bisa menjawab kebutuhan dunia yang saat ini ada ya. Oke, thank you Pak Sukirno. Terima kasih sudah memaparkan dengan begitu luar biasa dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang cukup banyak hari ini. Dan untuk itu saya serahkan kepada Ibu Susan untuk menyampaikan pengumuman sebelum kita menutup acara kita hari ini. Baik, terima kasih. Yang pertama, terima kasih kepada Pak Sukirno sebagai narasumber hari ini. Terima kasih telah membagikan berkatnya buat kita semua. Kemudian terima kasih juga untuk BPD, Pak Kiki, Pak Trisna, terima kasih Pak Andre, terima kasih Pak Petrus yang menjadi technical buat kita semua untuk terselenggaranya hari ini. Terima kasih. Saya juga berterima kasih untuk seluruh peserta yang antusias dengan semangat bertanya, mau belajar. Sangat berterima kasih. Saya merasa tertantang untuk mengadakan acara lagi supaya kita makin diperlengkapi tentunya ya. Kemudian pengumuman yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara di perwilnya masing-masing melalui kepala sesi, tolong membuat WA group untuk follow up pertemuan kita hari ini. Artinya tiap perwil, tiap wilayah membuat WA group, di situ nanti isinya info-info tentang acara kita dan lain sebagainya ya. Mohon bisa tiap kita yang sudah mengikuti acara hari ini bisa bergabung di wilayahnya masing-masing. Saya akan ikut ada di setiap wilayah yang ada. Kemudian yang ketiga,
acara yang akan datang, ada webinar juga, nanti di PIC-nya adalah Pak Roditus, yaitu seksi keluarga. Webinar ini mengambil temanya apa Pak Roditus? Sexual holiness kalau nggak salah. Iya, terima kasih Bu Susan, bagi Bapak Ibu sekalian yang ada di ruangan ini. Untuk bulan Juli kita akan adakan acara melalui Zoom berkaitan dengan keluarga, tetapi temanya belum dapat saya sampaikan kali ini karena ada beberapa alternatif pembicara yang kesempatannya nanti tersedia. Nanti pada waktunya segera akan diinformasikan, tetapi saya percaya pasti keluarga-keluarga akan diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih infonya Pak. Nantikan ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian info yang terakhir, Bapak Ibu sekalian yang berminat untuk mendapatkan buku yang hari ini kita pelajari bersama-sama, Why Counseling, bisa menghubungi saya atau khusus di Jakarta Barat melalui Ibu Kasihnya, Ibu Leni. Satu buku ini harganya 35.000. Untuk ongkirnya 9.000, jadi 44.000. Oke, itu aja Pak Andri. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, Mohon terima maaf, kasih. khususan ongkir itu tergantung wilayah. Ada yang dari Semarang, ada Pesen, ada Surabaya. Jadi tergantung dari wilayahnya. Ya, betul. Betul. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Susan untuk pengumumannya. Dan sebentar Pak Petrus akan mengabadikan foto bersama. Baik. Dimohon membuka kamera yang tidak ada masalah dengan signal ya. Silakan Pak Petrus. Baik Bapak Ibu, tadi yang hadir bersama dengan kita ada 130 orang, tetapi pada saat ini sudah berkurang jadi 116. Saya ada 3 layar yang akan saya ambil. Tolong lihat ke kamera semua, 3 layar. Yang layar pertama dulu yang saya ambil ya, 1, 2, 3. Tolong dihidupkan kameranya. Tunggu sebentar, saya buang ke WhatsApp dulu. Layar yang pertama sudah, layar yang kedua. Nah, ini masih banyak yang oke. Ada sebagian yang sudah menyalakan. Saya lihat ke sini, layar kedua. Terima kasih. Senyum 1, 2, 3. Oke, tunggu sebentar ya, saya buang ke WhatsApp dulu. Baik, layar yang ketiga dari saya masukkan ke sini. Layar yang ketiga, lihat ke sini, 1, senyum 1, 2, 3. Oke, baik. Mungkin ada yang bertumpuk gambarnya Bapak Ibu sekalian, tetapi sudah saya abadikan semua 3 layar. Terima kasih, sudah selesai tugasnya. Balik lagi ke Pak Andri, silakan Pak Andri. Ya, baik. Terima kasih. Kita akan tutup. Oleh sebab itu saya minta dengan hormat, apakah Pak Kiki masih ada di sini? Ya. Ada Pak, ada. Oke, Pak Kiki, silakan untuk menutup dalam doa dan sekaligus doa berkat bagi kita semua. Baik, mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di surga, dalam nama Yesus, untuk acara hari ini kami bisa mendapat pembekalan kembali mengenai pelajaran konseling. Tuhan Yesus memberkati Pak Sukirno yang sudah jadi narasumber kami. Tuhan pakai dia terus di alam namamu, dan juga berkati kami semua yang sudah ambil bagian dalam acara ini, baik kami sebagai gembala, sebagai hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk kami melayani di gereja lokal kami. Biar apa yang kami dapat, boleh kami berikan untuk gereja lokal dan kemajuan gereja lokal yang Tuhan tempatkan pada kami. Terima kasih Bapak. Lindungi kami selalu dari virus corona, dari virus apapun, sehingga kami semua aman dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Sebentar kami akan melakukan aktivitas kami percaya penyertaan-Mu sempurna atas kami sekalian. Untuk itu Bapak Ibu kasih Tuhan, sekarang arahkan hatimu, terimalah kembali berkat dari Bapa kita di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus yang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya, sama-sama katakan
Amin. 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 Terima kasih semuanya. Maaf kalau ada yang Tuhan berkati. Terima kasih Pak. Ya Pak Sugirno, thank you. Pak Sugirno. Iya, Pak. Semuanya diberkati. Thank you Bu Susan. Terima kasih. Tuhan berkati. Sabar. Pak Monti, terima kasih buat pantunnya Pak Monti. Salamnya Pak Budi. Pak Petrus fotonya. Ya, Pak Servi ya. Pak Erik. Salam Pak Erik. Pak Terima kasih. Cecepitka. Salam Cecepitka. Ibu Sri, Ibu Suli. Sehat semuanya. Salam sehat. Amin. Pak Hari Sempulur. Salam. Oke, kita live ya. Pak Tumpal. Salam Pak Tumpal ya. Salam Pak Ketemu Tumpal. lagi, God bless. Iya, salam. Ya, Tuhan berkati semua. Saya live ya. Salam Gusti Pujen. Pak Petrus, thank you foto-fotonya. Semuanya. Terima kasih Pak Rudi. Ya, mari pakai masker. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Yeri, shalom Bu Yeri. Terima kasih. Mantap. Berkati semua. Cepet banget ya 2 jam ya. Pembahasannya oke banget sih. Iya. Kurang. Pak Sugirno, terima kasih banyak. Pak Rudi. Halo. Pak Tisna. Pak Diman, shalom Pak Diman. Pak Kirno, terima kasih. Bu Suli. Berkati. Tante Yeri, Pak Suryadi, terima salam Pak kasih. Suryadi ya, Pak Suryadi. Shalom Kita Pak makin Suryadi. lama mesti buat ruangan kaca Pak Rudi. Berkati, Pak Suryadi. Halo. Ibu Syume, Tuhan berkatin ya. Pak Rudi kalau di kamera kok kelihatan beda ya. Ganteng ya, Pak. Pak Servi mana kopinya Pak Servi? Siapin saja Rudi kopinya. kalau di kamera beda banget ya. Saya pikir anaknya tadi masih muda gitu. Tunelnya gimana? Udah beres Pak? Tunelnya puasem. Sudah oke, puji sudah. Ja, sini sebentar Ja. Sudah oke. Sudah didoain, thank you ya. Jadi Ya. sudah membaik. Puji Tuhan ya. Thank you semuanya. Shalom ya. Oke, tinggal 32 orang. Saya live juga ya. Tuhan berkati. Halo. Oke, saya juga Oke, ya. baik. Ya. Baik, kalau Boleh. sudah, Thank kalau you. sudah boleh izin pamit ya. Ya. Ya, saya close ya. Hitung sampai Oke. Oke, Pak Petrus. Siapa yang mau terima hitung? kasih. Siapa yang mau hitung? Ya udah, 1, 2, 3-nya. 2, Paroditus. 3.